Tanjung Palete berada dalam wilayah Kecamatan Tenete Riatan Timur, sehingga Tanjung Palete bisa juga disebut objek wisata alam dalam kota. Secara administratif, Tanjung Palete terletak di Kelurahan Palete, Kecamatan Tenete Riatan Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Palete seluas 6,70 km persegi dengan ketinggian 15 mdpl. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone tahun 2022, jumlah penduduk Kelurahan Palete sebanyak 1.771 jiwa dengan rincian laki-laki 867 jiwa dan perempuan 904 jiwa. Penduduk Kelurahan Palete umumnya bekerja sebagai nelayan, budidaya rumput laut, sebagian pedagang, dan pegawai negeri sipil. Secara geografis, Kelurahan Palete di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Waituo, di sebelah timur, selatan, dan barat berbatasan dengan Teluk Bone. Tanjung Palete merupakan kawasan hutan lindung yang disulap menjadi objek wisata. Meskipun demikian, pelestarian hutannya tetap terpelihara dengan baik. Asal-usul nama Palete terdiri dua versi yang diceritakan secara turun-temurun. Menurut Amrullah, mantan lurah Palete, mengisahkan dahulu kala Palete ditemukan oleh seorang pelaut. Di tengah laut, ia melihat sebuah batu besar yang menyerupai rumah. Lalu, mengayuh perahunya ke tepi tanjung. Kemudian, ia berjalan menuju batu tersebut. Akhirnya, orang yang bernama Puang Lete ini kemudian memutuskan tinggal di dekat batu itu. Dari sinilah sehingga menjadi nama Palete, yaitu diambil dari nama penemunya. Kemudian, batu yang dikenal angker tersebut dinamakan Bola Batue dan masih bisa disaksikan sampai sekarang. Kemudian cerita versi kedua dikisahkan bahwa daratan Palete awalnya menyatu dengan daratan Waituo, berawal dari suatu peristiwa alam. Kemudian, retakan tanah itu dimasuki air laut. Retakan tanah itulah yang memisahkan daratan Waituo dengan daratan Palete. Guntur dalam bahasa Bugis disebut Lete. Dari sinilah awalnya daerah itu kemudian menjadi nama Palete. Retakan itu bisa disaksikan sampai sekarang. Jika menuju Palete, Anda akan melewati sebuah jembatan. Masih teringat 14 tahun lalu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2009, terdengar ledakan keras di kawasan Palete. Ledakan itu masih misterius sampai sekarang. Akibat ledakan misterius itu, sejumlah rumah warga Palete mengalami kerusakan. Dinding dan plafonnya rusak akibat getaran yang cukup kuat. Ledakan kuat itu membuat anak-anak sekolah di Palete dan Lateko menangis ketakutan dan berlarian keluar kelas. Awalnya, ledakan itu dikira meteor jatuh dan gempa bumi berskala kecil. Namun, belum bisa dibenarkan oleh para ahli sampai sekarang.
Itulah peristiwa ledakan misterius yang pernah terjadi di Palete 14 tahun silam. Ledakan itu belum terpecahkan sumbernya oleh para ahli sampai sekarang. Palete ini memang penuh misteri. Pada tahun 1985, ada juga warga yang bernama Andi Bahrum pernah melihat orang kecil semacam liliput. Waktu itu, setelah maghrib, ia melihat liliput sedang mengambil air di sumur. Liliput itu hanya setinggi sekitar 30 cm. Setelah mengambil air, liliput itu kemudian berjalan menuju sebuah gua lalu menghilang. Menurut Amrullah, mantan lurah Palete yang saat ini bertugas di kantor dinas pariwisata Kabupaten Bone, menuturkan bahwa sebelumnya jalan yang menghubungkan antara Waito dengan Palete hanya berupa jalan kecil. Kemudian pada tahun 1982, jalan itu mulai dikerja dan diperlebar. Tanjung Palete memang menawarkan keindahan panorama. Betapa tidak, ia bagai bidadari sedang duduk di balik jendela langit. Sesekali angin laut bertiup sepoi-sepoi basah menerpa hingga menerobos rimbah yang tumbuh menghijau. Tidak hanya itu, di sebelah timur, barat, dan utaranya, ia dijaga oleh pagar laut yang membiru. Salah satu cerita legenda dari Tanjung Palete. Cerita legenda ini dikenal dengan istilah Malaweng di Tanjung Palete. Konon, di masa kerajaan Tanjung Palete merupakan tempat eksekusi para pelanggar adat dalam sejarah kebudayaan Bone. Orang yang melakukan pelanggaran norma-norma adat dinamakan Tomalaweng. Salah satu pelanggaran adat terberat adalah perzinahan. Sebagai hukumannya, mereka ditenggelamkan di laut. Ditenggelamkan dengan cara digantungi batu sebagai pemberat. Sebelum ditenggelamkan atau rilado, mereka dikafani terlebih dahulu yang disetujui oleh adat pitu. Pada tahun 1968 di Tanjung Palete berdiri sebuah pesanggerahan dibangun oleh Andi Baso Amir, kepala daerah Bone yang memerintah dalam tahun 1967 sampai tahun 1969. Setiap akhir pekan, Andi Baso Amir yang dikenal seniman menghabiskan waktunya menulis puisi di tempat itu. Pada masa inilah Tanjung Palete mulai dikenal sebagai kawasan wisata di Kabupaten Bone sampai sekarang. Itulah sekilas sejarah dan kisah Tanjung Palete. Semoga bermanfaat.